Minin. Minin itu adalah min aina. Minin inta. Dari mana kamu? Ana min Indonesia. Oh, Indonesia. Soekarno. Oh, langsung yang Soekarno. Ada Rois. Presiden Presiden, Rois Jumhuriyah. Berarti Soekarno begitu dikenal di sini. Iya. Akhukum billah, nama saya Muhammad Iqbal Afifuddin LC, tinggal di Jalan Mapilindo, ya, Medan Perjuangan, ya, untuk pendidikan pernah TK di Al Kausar Medan, SD di Min 1 Medan, kemudian melanjutkan sanawiyah dan aliyahnya di pesantren Ar-Raudatul Hasanah 6 tahun. Dan setelah itu melanjutkan studi S1-nya ataupun kuliahnya di Universitas Al-Azhar Mesir, jurusan dakwah dan kebudayaan Islam. Adapun kegiatan sehari-hari, saat ini saya mengajar di MAN 2 Model Medan sebagai guru bahasa Arab, kemudian juga di Pondok Tahfizil Quran Yayasan Islamic Center Sumatera Utara sebagai guru bahasa Arab, dan saat ini sedang mengelola lembaga ataupun yayasan An-Najah Center di Jalan Gunung Mahameru nomor 9 Medan Timur, Kota Medan. Ya, alhamdulillah pada tahun 2006 ketika saya tamat dari pesantren Ar-Raudatul Hasanah, di situ dibuka testing untuk bisa kuliah ke Timur Tengah. Saya beserta teman-teman pada saat itu ada mendaftarkan untuk testing. Kemudian kami mengikuti testing pada tahun itu dan alhamdulillah ya dinyatakan lulus dan berhak untuk kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Pada saat itu saya memilih yang non beasiswa, Jadi bayar ya. karena pada saat itu untuk jalur yang beasiswa hanya untuk 100 orang. Sedangkan saya pada saat itu pada urutan di 250. Jadi saya di urutan yang di non beasiswa. Tapi alhamdulillah bisa menginjakkan kaki ke Mesir itu merupakan ya kenikmatan ataupun ya, nikmat yang tidak bisa kita bayangkan. Yang pertama yang menjadikan motivasi bagi saya adalah alumni Al-Azhar. Pada ketika itu saya duduk di kelas 6 atau 3 aliyah. Saya melihat ada 2 guru di pesantren Ar-Raudatul Hasanah yang baru kembali dari Al-Azhar atau Mesir. Ketika itu Ustadz pada saat itu adalah Ustadz Andi Wahyudi LC dan Ustadz Habibi Sembiring, ya. Disitulah menjadi motivasi saya pertama kali. Kemudian juga menjadi motivasi saya adalah bahwa Al-Azhar ini merupakan pusatnya atau kiblatnya ilmu umat Islam, kiblat ulama di sana. Pada tahun 2006 itu pertama kali diadakannya tes, karena sebelum tahun 2006 itu tidak ada tes. Siapa yang ingin kuliah ke Al-Azhar silakan berangkat langsung, di sana langsung bisa mendaftar. Tetapi pada tahun 2006 dibuka tes dengan persyaratan hafalan 2 juz Al-Quran, juz 1 dan juz 2, kemudian juga kemampuan bahasa Arab meliputi nahwu, shorof, balaghah, kemudian muhadasah atau percakapan bahasa Arab.
Itulah yang menjadi persyaratan ketika itu untuk bisa kuliah di Universitas Al-Azhar. Alhamdulillah setelah dinyatakan lulus ya, itu kami tidak ada tes lagi. Ya, kami dipersiapkan dokumennya semua ya sambil menunggu visa. Ketika keluar visa pada tanggal 10 Oktober ya, pada saat itu 10 Oktober ya 2006 kami berangkat menuju Mesir ya. Jadi ketika sampai di sana tidak ada lagi testing, kami langsung kuliah. Sudah diterima ya, sebagai mahasiswa. Sudah diterima sebagai mahasiswa. Oke. Alhamdulillah. Pada saat sampai ke Mesir ya otomatis ya itu pertama kali saya naik pesawat ya. Nah, pertama kali karena sebelumnya tidak pernah naik pesawat. Dan Pertama kalinya luar negeri pula ya? Pertama kali keluar negeri. Bahkan belum pernah dari Medan ke Jakarta, belum pernah naik pesawat. Berapa jam waktu itu? Untuk Medan sampai ke atau Indonesia sampai ke Mesir itu menghabiskan waktu itu ada sekitar 15 jam Ya, perjalanan. perjalanan. Tanpa transit Ada transitnya di Abu Dhabi. Abu Dhabi. Di Abu Dhabi. Ya, alhamdulillah yang pertama kali kesan saya adalah luar biasa. Mesir ini merupakan negara yang luar biasa ya. Kemudian juga kehidupan di sana adalah kehidupan yang sederhana ya, tidak kalau kita lihat di Medan banyak rumah-rumah yang indah gitu kan, dipenuhi dengan mobil-mobil yang mewah dan lain sebagainya. Ini tidak. Di sana itu bentuk rumah mereka adalah flat ya, apartemen yang bertingkat. Bertingkat. Jadi ketika saya datang kok semua sama ini rumahnya. Kayak pertama kali saya keluar, kemudian mau balik lagi ke rumah, saya sempat nyasar. Iya. Karena semua tempat atau rumahnya itu sama bentuk. Jadi kita harus menghafal blok mana kita tinggal. Sebelum saya berangkat ke Mesir, ya saya terpikir bahwa di sana nanti otomatis nggak bisa nih pakai pakaian yang bebas gitu, stylish lah gitu kan. Maka pada saat itu saya ya maaf katanya ya lebih banyak membawa pakaian-pakaian yang Islami, koko dan lain sebagainya, jubah pakaian Arab saat itu iya pakaian Arab lah yang bisa dipakai di sana. Namun ketika saya ke sana sudah sampai ternyata ya tidak seperti itu. Tidak sekaku yang dipikirkan. Tidak sekaku. Jadi bentuknya memang udah modern. Artinya ya bebas gitu, asalkan kita bisa menempatkan ya pada tempat yang sesuai saja. Ya pada saat itu ketika kita sudah diterima, kita langsung kuliah ya. Hanya saja memang ya kita harus beradaptasi ya, baik itu adaptasi di kuliah dengan bahasa yang mereka pakai ya, dosen-dosen menyampaikannya dengan bahasa Arab dengan cepat gitu. Yang kita mungkin bahasa Arab kita ya tidak semahir mereka, kemudian juga ada ditambah dengan bahasa-bahasa Amiyah, bahasa pasarannya. Nah, itu menuntut kita harus beradaptasi. Maka adaptasi ketika itu waktu kuliah itu kurang lebih 4 bulan juga. Ya, kita beradaptasi, saya beradaptasi di sana untuk bisa sepaham ya apa yang dikatakan dosen, kemudian apa yang dikatakan orang-orang Mesir di sana ya, karena mereka itu sangat ramah, jadi ingin selalu menyapa kita dengan bahasa-bahasa mereka. Alhamdulillah pada saat itu tidak ada tekanan dalam diri saya itu ya untuk pulang karena tidak bisa berbahasa, tidak ada. Dia semangat aja ya? Artinya insya Allah kalau bahasa itu sebenarnya kalau kita ikuti ya, kita praktekkan selalu, insya Allah bisa kita ya capai. Kalau untuk di Mesir itu makanan pokoknya adalah gandum ya, sedangkan kalau di Indonesia adalah nasi. Yang pertama kali ketika kami sampai itu kami disuguhkan ya makanan Mesir sama abang-abang kelas kami. Pada saat itu pas pertama kali ya
ya kita kurang bisa beradaptasi. Ini makanan apa ini? Gitu kan. Nah, tapi itulah makanan Mesir ya. Awal-awalnya agak apa Ya, ya? namanya ish, ya gandum. Dia terbuat dari gandum dia. Kayak roti canai itu. Ya, dicampur dengan yang lain, ada tomia, ya, dan lain sebagainya. Itulah pertama kami penyesuaian. Ya, sampai-sampai abang kelas kami bilang makan. Udah sampai Mesir nih harus bisa makan itu. Itulah pertama kali tekanan yang dibilang abang-abang kelas kami. Ya, akhirnya alhamdulillah lama kelamaan bisa menyesuaikan. Nanti sarapan paginya pun sarapan makanan Mesir karena sana murah gitu. Nasi apakah tidak ada waktu itu? Ada nasi. Kalau nasi tetap dijual, tetap ya ada di sana. Ya, apalagi di sana kan orang-orang Asia kan banyak. Ya, tidak aja dari Indonesia saja, Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. Kalau kuliah di Al Azhar, ya itu tidak ada absensi. Ya, jadi tidak ada absensi. Itulah sebuah perbedaan yang Di ada. tahun 2006 ya? Di tahun 2006, ya. Jadi tidak ada absensi. Makanya ya kalau kita lihat itulah mungkin karakter dari pendidikan Al Azhar itu adalah kesadaran bagi kita, ya sadar kita bahwa kita menuntut ilmu. Kalau kita sadar, kita datang. Gitu. Sedangkan kalau di Indonesia otomatis ada absensi, kan gitu. Jadi itulah perbedaan yang mendasar. Kemudian juga diktat kuliah, ya diktat kuliahnya itu bahasa Arab semuanya. Tebal-tebal, Ya, tebal-tebal lah. tulisannya? Kalau ya tidak ada baris. Ya, tidak ada kecil ya? Tulisannya ya standar lah kalau untuk tulisan. Hanya saja dia tidak berbaris. Dan itulah yang membutuhkan proses ataupun adaptasi kita untuk memahami. Itulah perbedaan mendasar. Dan yang paling mendasar lagi adalah bahwa di sana standar untuk bisa kita lulus, ya itu adalah standarnya adalah diktat kuliah. Ya, artinya kalau kita lulus dalam ujian yang mendapatkan nilai yang sesuai yang diharapkan Al Azhar, maka kita lulus. Karena tidak ada skripsi. Nah, jadi kan kalau di Indonesia di tahun akhir dan semester akhir dia harus menulis skripsi. Kalau di sana tidak. Jadi standarnya itu adalah ya lulus dia materi diktat kuliah tersebut. Ya alhamdulillah kalau di sana memang itulah karena memang Ardul Kinanah, buminya para nabi, ya artinya banyak orang-orang soleh juga di sana, ya untuk menghafal itu memang sangat perlu, ya untuk menghafal itu dalam pembelajaran itu sangat perlu, apalagi Al-Quran. Yang Al-Quran ini termasuk salah yang wajib setiap tahun, ya di setiap tingkat itu ada hafalan Al-Quran 2 juz. Kemudian pelajaran-pelajaran lain ya membutuhkan hafalan juga. Hanya saja ya, tidak semua dihafal. Ya, banyak poin-poin pentingnya saja. Kalau untuk saya yang di Usuluddin, ya waktu itu saya memilih fakultas Usuluddin. Jadi kalau jurusannya itu dipilih pada tingkat atau tahun ketiga. Jadi di tahun pertama sama di tahun kedua itu pelajaran atau diktat-diktatnya itu lebih umum. Ada yang tafsir, ada yang hadis, dakwah. Jadi masih umum dia dipelajari. Namun ketika dia misalnya tahun ketiga dia memilih jurusan, misalkan saya di dakwah. Itu kurikulum pembelajaran itu banyak pembelajaran tentang dakwah-dakwah. Seperti metode dakwah ya para nabi, kemudian metodologi dakwah di zaman modern ataupun di zaman yang lama klasik dan lain sebagainya, itu yang kurikulum yang di dalam dakwah. Begitu juga kita dibekali dengan pelajaran-pelajaran tafsir juga, nah, kemudian hadis, filsafat dan lain sebagainya. Kalau untuk misalnya tafsir ya seperti tafsir At-Tabari, tapi lebih kalau untuk yang itu sebagai sumber aja. Tapi kalau yang untuk diktatnya itu biasanya
tafsir-tafsir tematik yang memiliki tafsir-tafsir yang berjudul, ya, judul ada sub judulnya. Kemudian juga ada tafsir ayatul ahkam, ya, tafsir yang membahas tentang ayat-ayat Al-Quran. Kemudian hadis itu juga, ya, hadis ini juga lebih ke tematik dia. Jadi dia lebih per sub judul per judul. Nah, itu dipelajari. Nah, pada saat itu yang paling ditakuti bagi mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yaitu Fakultas Syariah wal Qanun, ya, Syariah dan Undang-Undang. Karena jurusan ini pertama menghabiskan waktu selama 5 tahun, ya. Kemudian pelajaran-pelajaran ataupun buku-bukunya itu sangat tebal, ya. Sangat tebal. Nah, makanya mahasiswa atau mahasiswi di sana itu ya sangat sedikit lah yang mengambil Fakultas Syariah wal Qanun. Kalau bisa dihindari, ya. Nah, begitu juga Fakultas Bahasa Arab di sana juga. Berat, ya. Nah, di sana Fakultas Bahasa Arab bukan mempelajari muqaddimah lagi, ya, dalam belajar nahwu atau sorof, tidak. Lebih banyak itu lebih ke syair-syair Arab. Jadi spesifik, ya. Ya, lebih spesifik karena kuliahnya di Al-Azhar kan. Pada saat 2006 sampai 2008 itu standar yang harus dihafal oleh seorang mahasiswa, ya, itu 2 juz per tahun. Jadi kalau misalnya kita tamat, berarti paling tidak 8 juz lah kita bisa menghafal. Namun pada tahun 2009 atau 2010 ada terjadi perubahan, ya. Al-Azhar memberikan kemudahan, ya, jadi diturunkan jadi 1 juz, ya, per tahun. Nah, jadi standarnya itu memang 4 kali juz, ya, 4 juz atau 5 juz. Nah, kalau di sana sistem penilaian, ya, sistem penilaian Azhar ini, ya, pertama untuk nilai kita itu tidak boleh di bawah 5. Jadi kalau ada mata pelajaran yang di bawah 5, maka dinyatakan rosib. Nah, rosib itu artinya gagal. Nah, jadi dia keseluruhan, tidak satu mata itu aja. berarti tidak sistem gugur juga. Tidak, hanya saja, ya, Al-Azhar memberikan, ya, jatah, ya, semacam kesempatan bagi mahasiswa ataupun mahasiswi yang tidak lulus, ya, minimal 2 pelajaran, maka dia berhak naik lulus, tapi naik nanti membawa 2 pelajaran yang ditinggalkan pada tingkat tersebut. Jadi kalau 3, 4, nah itu dinyatakan rosib, gagal, dan itu harus diulang pada tahun kedepannya. Kalau untuk model ataupun corak dosen, ya, di Al-Azhar itu yang pastinya semua pengajarnya berasal dari universitas atau tamatan Al-Azhar. Jadi memang murni itu semuanya alumni ataupun, ya, orang-orang Mesir yang mengajar di Universitas Al-Azhar, tidak ada dari luar. Nah, kemudian ada lagi corak yang lain. Semua dosen yang mengajar itu adalah penghafal Al-Quran. Jadi tidak ada dosen yang mengajar di Universitas Al-Azhar itu yang tidak hafal Al-Quran. Memang ulama, ya. Memang benar-benar hafal Al-Quran. Mereka ini memang kalau orang Mesir ini udah dididik dari kecil, ya, dari kecil itu untuk menghafal Al-Quran. Makanya seperti, ya, mufti Mesir kita, mantan mufti Mesir kita, ya, Syekh Ali Jum'ah, ya, itu dari sanawiyah sudah hafal Al-Quran. Kalau untuk kedekatan, ya, sebenarnya memang, ya, kita tidak bisa terlalu dekat dengan dosen, dan itu tidak akan memberikan dampak yang positif, ya, berupa nilai. Kalau kita dekat, Tidak berpengaruh, ya. tidak ada pengaruh dengan nilai kita. Nah, hanya saja ketika kita dekat sama dosen, hadir dalam perkuliahan, itu menambah, ya, spirit keilmuan kita. Ikatan psikologi. Iya. Jadi spirit keilmuan kita itulah, ya, wasuhbatul ustaz, ya, artinya kita itu dekat dengan
pengajar dengan ustadz kita akan otomatis kita akan mendapatkan keberkahan ya dari ilmunya. Kalau untuk biaya kehidupan, untuk bagi yang pertama ya otomatis dia yang mandiri itu paling tidak dia 1 juta per bulan. Murah ya. Jadi 1 juta itu untuk biaya kos dia, biaya tempat tinggal dia, kemudian juga uang makan dia selama 1 bulan. Dan itu alhamdulillah ya itu cukup ya, cukup 1 juta itu untuk biaya kita selama 1 bulan. Kalau kuliah gratis ya, tidak ada berbayar di Al-Azhar, semuanya gratis. Hanya saja kita nanti beli buku ya, buku diktat kita itu pun tidak terlalu mahal ya, sekitar 500.000 itu udah semua buku udah 500.000. Udah mewah ya. Udah mewah. Kalau untuk tempat tinggal mahasiswa, ada yang mereka yang tinggalnya di asrama. Jadi yang pertama yang di asrama ini para mereka yang mendapatkan beasiswa dari ya pemerintah Indonesia, kemudian ditempatkan di asrama Mesir di sana. Itu mereka tinggalnya di asrama. Begitu juga ada juga sebagian mahasiswa yang berprestasi, kemudian dia bisa dapat mengajukan tinggal di asrama. Jadi mereka tinggal di asrama. Ya, adapun juga yang mahasiswa di sana yang tinggalnya di luar asrama. Artinya mereka memilih tinggal di luar asrama mungkin dengan beberapa faktor. Pertama, ya mungkin karena kegiatan mereka yang mungkin banyak hingga mereka harus tinggal di luar asrama. Ya, ada juga yang memang dari awalnya memang dia ingin di luar asrama dan lain sebagainya. Sebenarnya pengaruhnya adalah bahasa. Bagi kawan-kawan yang tinggal di asrama tentu mereka lebih efektif lagi menggunakan bahasa Arab karena mereka bertemu dari mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu di berbagai negara, otomatis mereka pun akan berbahasa Arab. Jadi itulah efektivitas ya, artinya keuntungan bagi mereka yang tinggal di asrama. Adapun yang dalam asrama ya tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya. Tapi lebih banyak peluangnya adalah mereka tidak memakai bahasa Arab. Kenapa? Karena mereka tinggal sama orang mereka gitu, sama orang Indonesia, sama satu daerah. Maka katanya ya bahasa adat pun masih terbawa di sana. Bahasa daerah pun masih terbawa di sana gitu. Nah, itulah kurang efektifnya kalau kita tinggal di luar asrama. Jadi bahasa itulah yang membuat perbedaan. Ya, selain kegiatan di universitas kuliah, di bangku kuliah, ya ada juga kegiatan talaki. Artinya kita ada juga pendidikan non formal, kita bertalaki di Masjid Al-Azhar ataupun di tempat-tempat lain. Kita datang ke masjid kemudian mengikuti ya semacam halaqah seperti itu yang sudah disiapkan. Ada juga kegiatan di luar itu, kegiatan-kegiatan dari mahasiswa organisasinya yang di sana disebut dengan PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Kalau di sana alhamdulillah ya memang ada mayoritas adalah Syafi'i, tapi ada juga yang mazhab Hanafi dan ini tidak Maliki ada juga ya. Maliki ada juga, maaf katanya pun Syiah pun ada juga. Ya. Nah, tapi di sana tidak ada ribut gitu kan, tengkaran dan lain sebagainya. Ya artinya di sinilah Al-Azhar sebagai jembatan ya, jembatan bagaimana orang-orang yang ada di sana itu bisa berpikir lebih moderat lagi. Artinya ya sudah kita lakukan apa yang sudah kita yakini kan gitu. Yang saya lihat selama di sana yang pertama adalah masyarakat di Mesir itu adalah orang-orang yang soleh. Ya, mereka itu orang-orang yang memakmurkan masjid.
ya orang-orang yang memakmurkan masjid. Luar biasa. Kalau kita lihat di sana, masjid-masjid di sana itu kalau waktu-waktu sholat itu penuh, apalagi di Masjid Al-Azhar. Itu merupakan masjid yang tidak pernah kosong, bahkan malam pun luar biasa. Seperti 24 jam ya? Seperti 24 jam. Hanya saja memang ya ada juga lah ditutup. Nah, tapi kalau sholat isya di sana itu pasti ramai, apalagi Ramadan. Yang pertama adalah ya sejarah masjidnya, seperti Al-Azhar. Siapa yang tidak mau sholat di Al-Azhar? Kemudian didoakan oleh para ulama-ulama di sana, ya khususnya tuh pada masa ujian itu. Kalau udah ujian, ya kalau saya kalau pagi ujian jam 9, jam 7, jam setengah 8 udah harus sampai di Masjid Al-Azhar. Kemudian saya mengulang pelajaran, sholat, ya banyak berdoalah di situ kan. Sampailah 10 menit atau 15 menit sebelum masuk, barulah kita bergerak. Nah, bergerak. Itulah yang menjadi spirit bagi kita untuk sholat di Masjid Al-Azhar. Kalau bulan Ramadan itu ya secara otomatis, ya kalau di Mesir itu satu malam itu 1 juz, menghabiskan 1 juz, dan masjid itu tidak pernah kosong, ya, tidak pernah kosong, itu selalu ramai sampai malam terakhir gitu. Orang-orang Mesirnya lagi selalu meramaikan masjid. Ya, itu Syekh Jibril. Nah, itu kalau udah malam ke-27 ya, itu nanti berbondong-bondong kita itu ke Masjid Amr bin As. Masjid bersejarah ya? Masjid bersejarah pertama kali dibangun di sana, Masjid Amr bin As. Disitulah pada malam itu Syekh Jibril sebagai imamnya, ya, Syekh Jibril. Maka orang-orang Indonesia, orang Mesir itu berkumpul sampai di luar-luar, Sampai ke jalan ya? sampai ke jalan, sholat. Sampai doa kunutnya pun 1 jam, itu pun masih yang udah tahu mereka doa kunutnya itu lama 1 jam, tapi tetap di tahun selanjutnya pun banyak yang ikut ini, sampai nangis-nangis. Kalau untuk wisata, ya di sana banyak sekali tempat-tempat wisata, ya seperti misalkan Ahram, piramid, ya Ahram itu menjadi wisata yang ya layak dan harus ya seorang mahasiswa Indonesia ke sana gitu. Tidak abdol rasanya ya? Tidak abdol rasanya. Sudah pernah ke Ahram? Belum. Nah, belum. Kalau belum nanti harus ke sana gitu. Kemudian juga kalau tempat bersejarah lagi seperti museum di Tahrir namanya, Museum Tahrir, Madhab. Ya, Madhab di Tahrir itulah peninggalan Mesir kuno, ya, sampai di situ juga ya jasad Firaun, itu semua ada di sana. Udah sempat lihat jenazah Firaun? Udah, sebelum saya pulang saya sempat ya, lihat langsung jenazah Firaun. Iya, tapi tidak waktu saat itu tidak bisa dipoto, karena dilarang untuk memoto. Ya, Al-Azhar itu ada cabangnya, ya, tapi yang pusatnya itu adalah di daerah Darrosa. Nah, itu pusat Al-Azhar. Kemudian ada cabang juga di Haisadis, karena kan fakultas ini kan banyak. Nah, makanya lah kalau sekarang itu saya lihat, saya dengar bahwa nanti yang misalnya di pusat ini untuk fakultas Usuluddin, kemudian Lugha bahasa Arab, ya kan? Kemudian Syariah wal Qunun. Nah, nanti jurusan Syariah, misalkan jurusan Dirasat Islamiyah itu ada di tempat lain. Abang waktu itu di pusat atau di cabang? Alhamdulillah kami ditempatkan di pusat. Yang paling terkesan adalah pertama itu bahwa di Al-Azhar itu ilmunya itu sangat banyak. Kita mau menuntut apa di sana itu sudah tersedia, tinggal kita lah yang mau atau tidaknya. Itu yang sangat berkesan. Kemudian juga di Al-Azhar itu ataupun di Mesir itu para ulama-ulamanya itu sangat produktif, ya. Dalam satu hari itu mungkin ada karya yang telah dituliskan oleh mereka, ya, dan semangat membaca itu luar biasa.
semangat membaca luar biasa. Tetapi buku di sana itu tidak mahal, murah. Kalau kita rupiahkan berapa? Kalau kita rupiahkan, maaf katanya, kalau buku diktat lah yang kita beli Saya itu, kalau di Indonesia kan sekitar 60 ke 100, ya, ke 100, ya di bawah itu 20, 20, 30 ya. 20, 30 itu. Termasuk kesederhanaan ya. Kesederhanaan orang Mesir. Di balik kesederhanaan mereka yang tidak menampakkan kemewahan mereka itu sangat dermawan. Mereka itu Al-Azhar khususnya itu sudah banyak sekali membantu ya mahasiswa dan mahasiswi Indonesia dalam memberikan beasiswa. Kemudian juga orang-orang Mesir di sana kalau sudah bulan Ramadan itu mereka menyiapkan ya hidangan berbuka di rumahnya. Kemudian juga di masjid-masjid itu udah pasti itu. Ya, nggak perlu lagi ditakutkan lagi. Ikramul musliminnya tinggi ya. Ya, kalau untuk penghormatan mereka itu luar biasa. Kita yang di sana sebagai mahasiswa itu mereka sangat respect sama kita. Respect. Ada teman saya pertama kali itu Minin itu adalah min aina. Minin inta. Dari mana kamu? Ana min Indonesia. Oh, Indonesia. Soekarno. Oh, langsung yang disebut Soekarno ya. Soekarno. Ada Rois. Presiden ya. Rois Jumhuriyah. Berarti Soekarno begitu dikenal di sini. Iya, Mesir. Karena memang artinya apa ya? Tokoh gerakan non-blok sama Gamal Abdel Nasser. Ayo, ya. Jadi itu yang paling dilihat orang Mesir ini dari Indonesia. Kemudian juga Indonesia orang yang baik-baik, ramah-ramah katanya. Jadi ramah-ramah. Kita ini memang terkenal orang yang ramah-ramah, baik. Jadi memang bahasa Mesir itu banyak imalahnya Bang ya. Iya. Banyak dia E-nya ya, bunyi E. Iya. Ya. Pesan saya sebagai alumni Al-Azhar kepada adik-adik kami yang ingin melanjutkan kuliah di Al-Azhar, ya tetaplah semangat. Jangan berpikir aku nggak pandai bahasa Arab, nanti kayak mana aku bisa belajar di sana, mengikuti perkuliahan dan lain sebagainya. Ya insya Allah, ya bahasa itu kan kalau kita pelajari kemudian kita pakai, lama-lama dia akan kita gunakan. Jadi intinya adalah niat kita dan kemauan kuat kita. Masalah bagi adik-adik yang tidak ada biaya, mungkin saya ingin bercerita dulu ya. Ada banyak kawan-kawan di sana yang sudah belajar dan kembali ke Indonesia. Mereka ketika ke sana itu pun banyak yang tidak punya dana. Ya, alhamdulillah Allah bukakan. Ya, Allah bukakan jalur ataupun orang-orang yang baik membiayai mereka. Intinya di kemauan ya. Intinya adalah kemauan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kau udah punya kemauan yang kuat, maka bertawakal, insyaallah Allah akan memberikan jalan terbaik, ya makhroja, jalan keluar untuk kita semua. Itulah pesan kami kepada adik-adik semua, ya bagi yang ingin kuliah ke Mesir, ya niatkan bahwa kita mau menuntut ilmu dan kuatkan tekad kita itu betul-betul lillahi ta'ala. Kita di An-Najah ini, ya An-Najah ini mempunyai program untuk belajar bahasa Arab dasar. Artinya kawan-kawan yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar bisa ya belajar di An-Najah Center. Ya, di Jalan Gunung Mahameru nomor 9, Medan. Ya, Medan Timur. Nah, kemudian juga kita membekali kawan-kawan yang ingin melanjutkan kuliahnya di Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi kita bekali bahasa Arabnya, kemudian kita arahkan ya bagaimana proses ujian dan lain sebagainya, apa saja yang harus disiapkan. Insyaallah